Pesta demokrasi pada hari ini berlangsung lancar dan hasil quick count menunjukkan pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat serta pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masuk ke putaran kedua. Lantas apa saja yang perlu menjadi perhatian masing-masing kandidat di putaran kedua nanti? Ya, isu apa saja yang harus diusung para pengusung untuk menarik suara pemilih? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan analis Berita 1 dan juga Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Bang Yos, Bang Sutioso. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Dan juga pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Mas Yoga, selamat malam. Selamat malam. Ya, kita kalau mengacu pada quick count sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, Bang Yos dan juga Mas Yoga, kita bisa berkesimpulan bahwa ada dua pasangan calon yang kira-kira akan masuk dalam putaran kedua nanti. Ini Anies bersama Sandiaga dan juga Ahok dan Jarod. Apa yang perlu dicermati nanti dalam putaran kedua nanti, Bang Yos? Ya, pasti ada permainan politik yang sangat luar biasa yang perlu kita turut pantau ya. Pasti, permainan politik nih. Iya, suara nomor 1 itulah yang jadi perebutan. Oke. Kemana arahnya akan pergi seperti itu ya? Iya kan, mereka kan harus sampai 50+1 kan, 51. Artinya kalau quick count itu biasanya juga nggak jauh dari hitungan manual ya. Jadi kalau katakan Ahok 43 gitu, perlu amannya kan perlu 8 ya, 8% kan. Seperti Anil Gugu katakan kalau kita bulatkan 40 itu perlu 10 gitu. Tapi itu sudah bisa disimpulkan sekarang, Bayos. Kira-kira suara nomor 1 ini bakal ke arah mana gitu sudah bisa. Itulah politik ya. Itu sangat tergantung kepada bagaimana mereka bermain kubu masing-masing ini kan. Politik itu sekali lagi sulit diprediksi. Ya, 2+2 bukan 4 kalau di politik itu kan. Ini bisa saja kan tergantung kepiawaian mereka bagaimana menegati secara politik untuk bergabung. Baik, meskipun ada banyak argumentasi Bang Yos yang bilang kalau berkaca pada debat pertama dan debat kedua begitu popularitas dari pasangan nomor urut 1 ini menurun, lalu kemudian suaranya tampaknya lebih banyak berpindah ke pasangan nomor urut 3. Begitu ya, dan kemudian suaranya Ahok meskipun tetap menanjak tapi tidak begitu banyak mendapatkan suara dari yang memilih nomor urut 1. Nah, nanti yang putaran kedua juga kita belum bisa berkesimpulan seperti itu. Nomor urut 1 mungkin kebanyakan nanti akan langsung pilih ketiga juga belum bisa di situ. Ya, tidak paralel seperti itu saya. Jadi masih kemungkinannya itu antara 2 dan 3 ini pertempurannya akan seru. Tapi apapun itu ya, sebagai mantan gubernur saya hanya berpesan kepada masyarakat itu bahwa kita ini adalah warga ibu kota gitu loh. Harus mendudukkan diri sebagai harus bisa menjadi contoh provinsi-provinsi lain. Di dalam berpolitik itu kita harus dewasa. Setelah saya kan ada 2 pemilihan gubernur ya. Dulu setelah saya tahun 2007 kan head to head Fauzi Bowo dengan Doro Jatun. Fauzi Bowo menang, enggak panjang lebar, menit itu juga Doro Jatun datang ngasih selamat. Kan? Nah, yang kedua kemudian pertarungan head to head lagi antara Pak Jokowi dengan Pak Jokowi kan. Begitu Pak Jokowi menang, Fauzi Bowo juga menyatakan selamat. Saya berharap yang ketiga juga seperti itu, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Kecuali memang ada kecurangan. Nah, kalau ada kecurangan ya ada jalurnya penyelesaiannya itu bagaimana gitu. Jadi lebih legowo lah ya, kalah pun menerima hasil kemenangan. Karena ini menjadi bagian penting. Ini kan juga dunia internasional memantau apa yang terjadi di sini kan. Dan inilah potret mini Indonesia Jakarta itu. Apa yang sangat kita waspadai di dalam keanekaragaman Indonesia itu yaitu kan ada di sini secara miniatur. Jadi kalau gara-gara pilkada ini lalu ada konflik ya, yang nuansanya sara gitu, itu sungguh satu kerugian yang luar biasa bagi kita. Ya, artinya orang menyimpulkan kalau dalam miniaturnya aja nggak bisa kita satukan, apalagi makro secara luasnya. Dan apabila bisa, itu harganya sangat luar biasa kan. Artinya bisa menjadikan percontohan dunia. Itu Indonesia. Agama aja ada 6, suku ratusan, etnis ada banyak. Tapi mereka bisa satu. Gitu. Mas Nirwono Yoga, ini kalau kita lihat di putaran pertama, jadi sebelum masuk putaran kedua aja begitu serunya pilkada Jakarta ini. Nah, apakah di putaran kedua ini akan semakin panas kah seperti itu? Anda melihatnya seperti apa? Jadi tentu konfliknya akan semakin tajam kalau tidak ada upaya-upaya meredam. Apalagi kalau kita bicara waktu ya. Waktunya lebih ringkas, lebih singkat. Artinya besok pun sudah mulai terjadi pertarungan sebenarnya. Nah, saya lebih melihat yang ada 3 hal yang saya garis bawahi dari perkataan Bang Yos tadi. Yang pertama, saya berharap nanti pada putaran kedua ini jangan membawa isu sara lagi.
lebih fokus kepada yang kedua, yaitu visi misi program yang tadi sudah ditayangkan. Langsung lebih kepada bagaimana membumikan gitu ya, visi misi program. Karena salah satu pertarungannya ada di situ. Tentu dari paslon nomor 2 ini akan mengusung keberhasilannya kemarin dan lebih dipertajam lagi. Artinya dalam beberapa minggu saja kita akan melihat nanti upaya-upaya peningkatan apa saja keberhasilan yang akan ditampilkan. Nah, bagi paslon 3 yang kemarin sempat dikritik terlalu banyak wacana, teori dan sebagainya. Nah, saya harap visi misi program yang sudah disebutkan tadi lebih didetailkan lagi, kemudian taruhlah membuat semacam simulasi gitu bahwa program ini kalau dilakukan benar-benar akan bisa membantu kota Jakarta gitu. Nah, yang ketiga poin saya menurut saya benar kata Bang Yos tadi bahwa jangan sampai pilkada ini justru mencerai-beraikan warga DKI Jakarta. Nah, pertarungan visi misi program yang matang tentunya nanti akan menentukan siapapun gubernurnya, visi misi programnya harus berjalan yang pada akhirnya untuk membangun kota Jakarta. Oke. Mas Yoga, tapi kalau kita cermati pasangan nomor urut 1 ya, ini kan suaranya tampaknya jauh dengan pasangan nomor urut 2 dan juga 3. Sebagai pengamat tata kota, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya dari program-program unggulan pun memang 2 dan 3 ini sebetulnya yang lebih banyak dicermati oleh masyarakat. Kemudian akhirnya nomor urut 1 akhirnya tertinggal begitu jauh. Ya, kalau kita amati, kita ikuti ya, pertama dari debat 1, debat 2, bahkan di debat 3 kemarin, yang agak kedor-doran kan justru di paslon 1 ya. Terutama isu-isu seperti kampung apung, kemudian kampung geser itu. Nah, itu yang justru menjadi isu menarik di medsos bahkan ya. Nah, salah satu memang yang harus jangan diulangi lagi menurut saya untuk pasangan yang lain, yaitu bagaimana membumikan konsep visi misi program yang tadi. Nah, itu masih banyak yang belum kejawab tuh 2 dan 3. Betul. Nah, pasangan paslon 1 kan kemarin salah satu nilai kurangnya adalah tidak berhasil meyakinkan kepada warga bahwa visi misi programnya itu benar-benar bisa akan dilakukan. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Oke, baik Mas Nirwono Yoga dan juga Bang Yos, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.